Selamat datang di video belajar jaringan komputer. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang DHCP. Sebelum mulai, kalian juga bisa siapkan modul jaringan komputer pada halaman 44. Di setiap video saya akan usahakan ada segmen atau timestamp-nya, sehingga bisa di-skip langsung ke part yang ingin dipelajari. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi. Oke? Pertama-tama kita buka dulu Cisco Packet Tracer. Setelah terbuka, kita akan ambil switch 1, lalu kita ambil PC 2 dengan satu server. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dengan kabel ini. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, kita bisa masuk ke server, lalu desktop, IP configuration, kita isi dulu IP servernya. Misalnya di sini kita 1.1 aja, lalu subnet masknya sama. Nah, default gateway ini kita bisa isi aja 1.1 karena kita nggak ada router di sini. Kalau ada router ini bisa pakai alamat router. Nah, tapi karena nggak ada ya udah. Selanjutnya kita pindah ke tab service, lalu ke bagian DHCP, lalu kita ubah default gateway-nya. Nah, selanjutnya dari servernya kita ubah juga. Ini salah. Startingnya di 2, berarti ini kenapa startingnya di 2? Karena yang satu udah kita gunakan. Lalu subnet masknya kan kita pakai /24, berarti ini 0. Di /24 maksimum hostnya itu ada di 254. Nah, selanjutnya kita bisa klik save. Nah, pastikan di bawah ini tuh sudah terubah. Nih. Selanjutnya, ini hal yang paling penting. Jangan lupa diklik on. Nah, selanjutnya kita bisa close. Nah, kita coba buka PC-nya. Kita pilih di desktop, IP configuration. Lalu kita pilih DHCP. Nah, di sini dia akan terlihat dia sukses mendapatkan IP 1.2 dengan default gateway 1.1 dan DNS server 1.1. Nah, kita coba untuk komputer satunya sama, kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu pilih DHCP. Nah, di sini sudah dapat 1.3 sama seperti tadi, subnet masknya semua. Nah, di sini kita bisa cek koneksi antar PC. Nah, sukses. Coba koneksi PC ke server, sukses. Nah, DHCP ada berapa cara? Nah, ini cara yang pertama nih. Kita bisa geserkan. Nih. Kita pakai cara yang selanjutnya. Nih, kita ambil aja. Nih. Kita ambil network device, router. Lalu PTMT, kita ambil PTMT 1. Nah, selanjutnya kita ambil switch. Ambil aja 2960. Nah, selanjutnya end device, kita ambil PC. Sama seperti tadi, kita ambil 2. Nah, selanjutnya kita koneksikan dengan kabel. Ah, iya. Jangan lupa, karena ini PTMT, kita harus isi dulu. Nah, di sini kita bisa matikan dulu sampai tidak ada hijau-hijaunya. Tarik CFE. Di sini kita sesuai yang dibutuhkan aja. Kita ambil aja 2, dinyalakan. Lalu kita pasang kabelnya. Nah, oke, semua sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita bisa buka routernya, lalu pilih config.
Nah, di sini kita akan pilih sesuai menyesuaikan ini. Kalau F1 00, berarti kita akan ambil fast interrupt 00. Nah, udah terbuka F1 00. Nah, lalu di sini juga sama, kita IP yang template aja 1.1 dengan subnet masknya /24. Jangan lupa ditekan on. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian yang CLI ini. Nah, di CLI kita tekan enter. Nah, pastikan ini di bawah itu router config. Nah, karena ini masih config IF, kita akan mundur ke belakang menggunakan perintah exit. Nanti akan mundur nih ke router config. Selanjutnya, karena ini nggak ada di modul, kita cari di internet. Nih, kita buka, ini bisa dicari konfigurasi DHCP. Nah, lalu ini kita bisa, nih, kita bisa lihat di sini. Nah, tuh, pastikan ini depannya sama router config. Kita kembali lagi. Kita ambil aja. Nah, biar ada contekannya. Nah, kita pilih IP DHCP full. Nah, yang lab ini itu bebas. Bisa diisi apa aja namanya. Usahakan tidak ada spasinya. Seperti contoh, kita akan tulis jarcom. Nah, dia akan masuk ke DHCP config. Di DHCP config ini, kita akan masukkan networknya. Lalu kita enter. Nah, kita akan setting default router. Kita masukkan alamat IP router di sini. Karena tadi 1.1, kita masukkan 1.1 di sini. Nah, selanjutnya DNS server. Sebenarnya ini nggak terlalu penting DNS server. Bisa kita skip atau bisa tetap kita masukkan. Kalau mau di skip bisa, kalau mau dimasukkan juga bisa. Nah, yang penting di IP DHCP exclude. Nah, ini kita akan masukkan IP routernya, karena nanti dia akan bentrok. Kalau kita nggak exclude IP router, nanti si PC yang akan DHCP ini, kan dikasih alamat otomatis nih. Dia akan bentrok dengan alamat router, jadi sebaiknya diisi 1.1. Nih. Dia akan mundur. Nah, setelah ini kita bisa close. Kita kembali lagi ke sini. Kita buka di PC-nya. Kita ambil desktop, IP configuration. Kita pilih DHCP lagi. Nah, seperti di sini tuh sudah terdaftar 1.2, default gateway 1.1. Nah, coba yang satunya. Nah, coba lagi. Nah, oke, sudah. Ini adalah cara kedua dari DHCP. Nah, selanjutnya ada cara ketiga. Kita ambil lagi PTMT. Lalu kita hubungkan. Oh ya, jangan lupa PTMT. Kita harus isi dulu karena di empty. Nah, jangan lupa dinyalakan lagi. Selanjutnya, sudah jadi. Kita buka routernya. Kita setting dulu alamat IP-nya. Nih, kita setting alamat IP yang ke bawah nih.
00. Nah, ya udah. Kita buka. Nah, EVA 00, kita masukkan alamat IP-nya. Satu aja, tempel, taruh. Nah, lalu untuk yang ke alamat IP server ini, kita bisa ambil. Nah, kenapa di sini 2? Karena untuk tidak bentrok ya. Dan juga untuk memberikan informasi bahwa IP-nya nggak harus sama. Si server ini itu bisa IP-nya berbeda. Ini begitu, sudah tersetting ya, 1.1, 2.1. Nah, selanjutnya, kita buka di server. Kita ambil desktop, IP configuration. Kita masukkan untuk si server ini, kita manual terlebih dahulu karena si server ini yang akan memberikan IP DHCP ke yang bawah-bawahnya ini. Nah, sudah tersetting. Selanjutnya kita pilih service. Mencurigakan. Kenapa masih merah? Coba. Nah, biasanya nih kalau masih merah begini, kalau masih merah dan sudah on dan sudah disetting IP-nya atas bawah, ini menandakan ada sesuatu yang error nantinya. Nah, kita bisa delete aja, cabut kabelnya, lalu kita pilih lagi yang kiri, pasang kabel baru. Nah, kita tunggu. Coba matikan dan nyalakan lagi. Nah, karena ini merah, itu menandakan sesuatu yang tidak beres. Kita ganti aja routernya. Kita ambil PTMT lagi yang baru. Kita matikan, taruh lagi. Nyalakan. Setelah itu kita set, ya tunggu booting dulu. Oke. Ini kita bisa cabut aja kabelnya. Nah, kita ganti ke router yang baru. Kita bisa langsung aja. Nah, oke. Setelah itu kita pasang kabelnya. Mencurigakan. Karena masih merah lagi. Kita coba pakai perantara, taruh switch 2960, tempel. Oh ya, kenapa dia masih merah? Sudah jelas. Pakai crossover. Nah, itu dia. Kenapa dari tadi masih merah? Ternyata router yang ini tidak bermasalah. Bermasalah di kabelnya. Karena dia itu dari router langsung ke server, jadi dia harus pakai yang kabel crossover yang ini. Oke, kita testing dulu dari server ke router. Oke, aman, sukses ya berarti. Nah, kita lanjutkan, kita pindah ke service, lalu kita pilih DHCP. Nah, sini kita masukkan IP yang kita mau DHCP-kan. Nah,
Save, tempel, pastikan di bawah ini sudah terubah. Oke. Nah, ini kalau kita langsung taruh IP configuration lalu DHCP, itu pasti nggak bakal dapet. Karena si server ini, si router ini belum tahu untuk ngambil DHCP dari mana. Nah, maka dari itu, kita harus, nih, kita buka cari tutornya. Saya cari dulu. Oke, kita lanjutkan nih. Kita bisa buka video YouTube-nya. Lalu di sini kita bisa perbesar. Ini kita ambil tarik aja, taruh. Nih. Di sini dia di config if, lalu taruh IP helper address, taruh IP servernya. Ya udah, kita tinggal pakai aja. Nah, di sini kita buka router, lalu CLI. Nah, kita pilih dulu nih F100 karena yang ke bawah F100. Nah, udah masuk config if. Nah, tinggal IP helper address, masukkan IP servernya. Kalau sudah masuk, baru kita coba di PC-nya. Kita balikin lagi, tempel lagi. Ya, hebat. Coba kita buka lagi. Coba kita PC yang sebelah. Ya, hebat. Ya. Oh ya, hebat. Langkah yang paling sering terlupakan, bahkan saya aja lupa. Jangan lupa pencet on. Nah, oke. Penting sekali, benar-benar penting. Kita coba lagi. Ya. Coba kalian coba sini. Coba kalau kita masuk router lagi. Kita pilih EVA yang bawah ya, yang mengarah ke bawah. Lalu ke CLI, IP helper. Lalu kita pilih lagi, coba. Taruh DHCP lagi. Harusnya bisa. Sebentar, saya cari tahu dulu. Oke, kita kembali. Ternyata tadi saya salah ya di server. Lalu kita pilih service DHCP. Nah, kita buka ini. Nah, ini kesalahannya. Start IP address ya, nggak di 2, tapi di 1. Dan ini yang 2. Emang tuman, salah. Kita save lagi. Pastikan dia sudah terubah. Nah, kita bisa buka lagi. PC bawah. Static, kita pindahin lagi ke DHCP. Nah, kan sukses.
Kalau tidak ada yang salah, dia akan sukses. Sama yang kirinya juga, tempel, taruh. Nah, berhasil. Untuk pembuatan DHCP ini, itu ada 3 cara, oke? Cara ini, dan cara ini. Jadi, itu tergantung dari penggunaannya masing-masing. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.